musim ini Carabao Cup barangkali akan menjadi pelipur lara yang menarik gitu buat seorang Pep Guardiola. Iya. Karena kalau enggak, ya kalau nggak salah di FA Cup kan mereka masih ketemu Liverpool di perempat final ya Iya, kan. benar. Itu masih rame tuh. Ini dua tim sakit soalnya kadang ya kan. Dan gue melihat Eze ini akan jadi pemain kunci buat Arteta, buat Arsenal. Iya kan? Musim lalu ingat kan? Eze juara FA Cup sama Crystal Palace. Iya. Pasti dia pengen dapat gelar sebanyak mungkin. Seperti itu. Itu kalau ngomongin Arsenal. Tapi Arsenal bukan cuma Eze doang. Kita ngomongin dari lini belakang, David Raya juga menurut gua salah satu kiper terbaik ya. Atau performansi dia di musim ini juga ya kadang dia ada flopnya lah seperti itu. Tapi sebenarnya secara overall David Raya menurut gua adalah salah satu kiper yang cukup baik. Kalau kita head to head sama Donnarumma bahkan. Nah, cuman yang jadi tantangan di sini yang dilawan nih Bournemouth gitu. Maksudnya bukan masalahnya akan merendahkan semata-mata merendahkan MU. Enggak, cuman perlu diakui ya Bournemouth di bawah siapa? Andoni Iraola bertemu tim-tim gede. Ya agak ngeri juga nih Bournemouth nih. Itu dia maksudnya. kayak ini waktunya gua mau menunjukkan kepada lu klub-klub mapan ya. Iya. Bahwa lu tidak semudah itu menghadapi gue. Apakah misi quadruple dari Arsenal itu akan dimulai di akhir pekan nanti? Karena di akhir pekan nanti akan bertajuk laga final pertama untuk turnamen lokal terutama di Inggris yang mempertemukan antara Arsenal dan juga Manchester City di final Carabao Cup. Maka itu, apakah ini akan menjadi trofi pertama Arsenal di musim ini? Itu akan menjadi pembahasan di halftime break kali ini. Masih bersama gue Dave Revli dan kembali berdua bersama Bang DJ. Yeay! Kita ini sempetin tapping ya. Iya. Menemani libur, Mudiknya. ya mudik dan Iya, libur benar. Idul Fitri teman-teman. Betul. Iya kan. Tapi kita ngucapin juga kemarin buat teman-teman kita yang beragama Hindu, ya kan. Oh iya. Menyepi. Menyepi. Ya, hari nyepi, ya kan. Kangen gue di Bali. Wah, Tapi jangan nyepi ya kalau nyepi. Nah, tapi mungkin kan ada keunikan sendiri sih. Ada Menikmati biasanya. Bali di Iya. hari nyepi ya. Oke, kita di akhir pekan nanti akan ada final, Bang. Carabao Cup ya. Carabao Cup. Gua tertarik banget dengan statement lu tadi tuh. Misi quadruple. Iya. Iya kan? Entah kenapa. Kalau nggak salah 2 atau 3 musim lalu ya. Liverpool juga sempat lah Musim ya. lalu. Musim lalu ya? Musim lalu kan juara musim lalu. Tapi kan bukan, tahun musim lalu tuh dia udah gagal di FA Cup. Di ronde keberapa. Ada yang sebelumnya di zaman Jurgen Klopp. Mereka juga sempat tuh punya mimpi untuk quadruple. Semua lupa. Semua kayak berjalan baik-baik saja tuh sampai Februari. Nah, ini kita udah nyampe Maret nih untuk Arsenal, dan Arsenal tuh ada di baris terdepan untuk menjadi tim pertama di negerinya King Charles loh untuk quadruple ya. Iya. Soalnya kan ketika kita ngobrol ini, kalau kita ngomongin di Premier League, mereka sudah unggul 9 poin 9 poin. dari Manchester City. Iya. Meskipun City masih punya 1 laga tabungan. Iya, betul. Plus orang ngomongin selalu masih ada laga City dan Arsenal di Etihad. Di Etihad. Ya kan? Tapi kalau gue ngelihat sih kayaknya Premier League sih kontrol besar sudah di Arsenal. Kalau sisa 7 pertandingan kalau nggak salah ya. Iya. Mereka menang 3 atau 4 pertandingan atau 3 tapi City tergelincir. Premier League akan menjadi milik Arsenal. Terus kalau kita ngomongin FA Cup juga udah masuk perempat final kan? Perempat final. Iya kan? Benar. Nah, kita akan ngomongin Carabao Cup nih. Carabao Cup. Ya sebenarnya kalau perjalanan Arsenal ya, Bang, dari awal musim kan sampai saat inilah gitu. Gue bilang agak cukup dari segi ya maksudnya dari satu sisi agak sedikit decline dari segi permainan lah gitu. Tapi kalau ngelihat nanti match melawan City, ini kan juga udah dipastikan Arsenal udah melaju ke babak quarter final di Liga Champions. Ya. Terus juga dan ketemunya juga bukan ketemu Bodo Glimt. Iya kan, gue udah ngomong sama lu mah kadang-kadang so taunya tingkat tinggi lu, bener-bener. Tapi nggak apa-apa sih. Iya. Kalau udah di depan kaca emang di depan layar begini
tahu nggak tahu lu mesti kelihatan tahu ya kan. Kejutan itu namanya. Kejutan. Itu mah bukan kejutan lagi, keajaiban 5-0 ya Iya kan. benar-benar. Ya maksudnya itu dia udah satu posisi yang cukup unggul lah di Liga Champions. Terus juga di Liga tadi lu juga udah ngomong Arsenal udah memiliki kontrol di diri mereka sendiri dan relatif juga kita udah pernah bahas di sini juga sisa pertandingan untuk Arsenal mungkin 7 sisa pertandingan lagi. Pure mungkin hanya Manchester City yang di atas kertas sebagai ujian terbesar lah untuk siapa sih Arsenal, dan harusnya dari laga-laga kemarin, beberapa laga-laga terakhir di Liga pun Arsenal menghadapi tim-tim kayak Everton, terus juga tim-tim kayak mungkin agak sedikit kepleset waktu lawan Wolves ya begitu mungkin, tapi lawan tim-tim kayaknya itu cuma biar rame aja kayaknya di hari mungkin, itu ya kan? Biar rame aja. Dia bisa menyelesaikan dengan baik gitu bang, apapun hasilnya. Nah makanya tadi juga di FA Cup kalau gue nggak salah ketemu tim yang masih tim-tim dari divisi 2 atau divisi 3 kalau gue lupa. Tapi yang jelas di sini ya tadi seperti yang gue bilang di opening merupakan titik awal nih kalau misalkan Arsenal benar-benar mau meraih semua trofi yang turnamen yang mereka ikuti. Iya, karena emang salah satu pemainnya kalau gua nggak salah Gabriel ya. Gabriel pernah statement juga udah jauh lama dia. Cuman dia udah begah lah, Bang. Di akhir musim tidak mendapatkan apa-apa gitu karena mengikhlaskan turnamen ini demi liga. Ini tapi mereka udah ada bisa semua. Iya. Dan ini ya Dev, kerinduan Arsenal untuk juara di Premier League yang sudah lama ya. Kan 2004 kalau nggak salah. 20 tahun, 25 malah. Ternyata di Carabao Cup juga begitu. Kalau gua lihat websitenya ya, di website FL Piala Liga, Arsenal itu ternyata baru 2 kali jadi juara di Carabao Cup. Oh iya, dia benar. Atau bukan Carabao Cup lah, di Piala Liga. Karena dulu kan sempat namanya Carling Cup kayak gitu ya. Jadi baru 2 kali. Dan itu juga sudah lama. Bahkan kalau gua nggak salah itu tahun 90-an atau gua lupa gitu. Nah, terakhir kali mereka tuh sudah 3 kali sampai di final. Dan 3 kalinya tuntas dengan kekalahan. Salah satu kekalahan itu adalah dari Manchester City. Sementara Manchester City itu adalah klub kedua yang punya trofi Piala Liga terbanyak. Sudah 8 kali jadi juara, terpaut 2 dengan Liverpool. Liverpool punya 10. Nah, lu bayangin ya Dev, nih gue cerita nih, dari 8 gelar Manchester City di Piala Liga, 4 itu diraih secara quadruple. Jadi gelar ke-5, 6, 7, 8 tuh bukan quadruple, quadric berturut-turut. Dan di masa berturut-turut itu ada Pep Guardiola. Ya Pep Guardiola tuh boleh dibilang kan trofi pertamanya kalau nggak salah ya. Iya, Carabao juga kan ya. Iya, gua nggak ngomongin Community Shield ya. Itu kayaknya Carabao Cup kayak gitu. Dan musim ini Carabao Cup barangkali akan menjadi pelipur lara yang menarik gitu buat seorang Pep Guardiola. Karena kalau enggak, ya kalau nggak salah di FA Cup kan mereka masih ketemu Liverpool di perempat final ya kan. Bener. Itu masih rame tuh. Ini 2 tim sakit soalnya kadang ya kan. Tapi kalau di Liga ya udahlah, itu lu berharap Arsenal kepleset. Nah sekarang kita akan ngomongin Carabao Cup minggu nanti setelah di tengah pekan kemarin. Ya kita udah sama-sama itu City kalah lagi di Liga Champions kan, kalah 1-2 menghadapi Real Madrid. Sementara Arsenal datang ke laga final di London nanti dengan dikdaya gitu lolos ke 8 besar. Nah yang akan menarik adalah bagaimana Arteta akan mewujudkan mimpi yang lo bilang tuh start quadruple atau start semua gelar lah gua ambil kalau bisa musim ini. Emang permulaannya kan dari sini. Nah, kalau kita ngomongin pemainnya, Dev, sekali lagi, kalau kita bicara Arsenal, kayaknya kita udah sering banget ngomong dan sepakat bahwa Arsenal musim ini memang komplit. Kedalaman skuad itu bisa membuat Arteta bisa lebih fleksibel ketika dia melakukan
rotasi. Siapapun pemain yang diturunkan, termasuk ketika kita nonton kemarin di leg kedua, itu cukup baik. Nah, ada kegembiraan, ada kabar gembira yang gue baca. Kan Eze itu kemarin waktu ngelawan Bayer Leverkusen sempat ada insiden yang membuat dia ditarik keluar tuh. Tapi ternyata cederanya tidak terlalu parah dan kemungkinan besar Eze akan tampil lagi. Dan gue melihat Eze ini akan jadi pemain kunci buat Arteta, buat Arsenal, iya kan? Musim lalu ingat kan, Eze juara FA Cup sama Crystal Palace. Iya. Pasti dia pengen dapat gelar sebanyak mungkin, seperti itu. Itu kalau ngomongin Arsenal. Tapi Arsenal bukan cuma Eze doang. Kita ngomongin dari lini belakang, David Raya juga menurut gua salah satu kiper terbaik ya, atau performansi dia di musim ini juga ya kadang dia ada flopnya lah seperti itu, tapi sebenarnya secara overall David Raya menurut gua adalah salah satu kiper yang cukup baik. Kalau kita head to head sama Donnarumma bahkan, iya jauh enggak di musim ini gua sih. Iya, Donnarumma di awal dia dengan Manchester City memberikan kenyamanan buat Lini Manchester belakang, City, tapi memang nggak semuanya salah Donnarumma, tapi Donnarumma memang untuk save oke gitu, tapi untuk plan bermain kadang-kadang mungkin dia tidak selengkap yang diinginkan Pep Guardiola. Itu kalau dari lini kiper head to head. Ya kalau ngelihat squad head to headnya ya Bang. Iya. Ini kan pure yang cedera hanya beberapa pemain, ya mungkin ada satu pemain kunci kayak misalkan di Arsenal Jurrien Timber kan cedera, makanya Ya sepertinya dia masih belum masih bisa pemulihan, ya. belum bisa bermain, makanya semalam kan Ben White kan yang Iya. diturunkan. Terus juga di tengah makanya kenapa gue juga heran kenapa Eze dikasih kesempatan terus sama Arteta, ternyata Odegaardnya cedera gitu. Iya, dan musim ini barangkali Odegaard juga nggak maksimal. Dan mungkin Odegaard mungkin lebih memilih pulih sampai untuk ke Piala Dunia. Iya itu juga. Terus juga kan selain yang cedera ya satu lagi ya sebenarnya agak disayangkan ya. Gue nggak tahu Ricardo Calafiori udah bisa bermain apa belum gitu. Makanya kan yang dipasang di back kiri kan siapa si Hincapie kan, back barunya. Dan Calafiori juga sama, Dev. Dia kan dipersiapkan untuk playoff ini dengan Italia menuju Piala Dunia. Mungkin juga ada obrolan, ada pesanan gitu juga. Iya. Tapi kan lu ngomongin lini belakang Calafiori, Jurrien Timber, yang lain juga oke gitu loh, lini belakangnya Arsenal gitu. Itu makanya kalau dari segi pemain Arsenal gua rasa juga nggak ada masalah lah. Nggak ada masalah. Dan sepertinya cocok dengan skema permainan yang mau diturunkan oleh Arteta. Artinya ketika tadi lo bilang dia memberikan kesempatan bermain lebih banyak untuk Eze, tapi dia juga bisa Leandro Trossard memainkan. Sekarang lebih banyak dia pakai Leandro Trossard daripada Martinelli untuk jadi starter. Tapi bukan berarti Martinelli dalam kondisi tertentu Martinelli bisa jadi starter, bahkan ketika dia masuk sebagai pemain pengganti pun Martinelli tetap ada. Memberikan dampak. Dan ini menurut gue menjadi kekayaan tersendiri buat Arsenal ya. Kalau kita ngomongin final nanti ya kalau kita ngereka-reka ya, misalnya yang diturunkan Eze, Martinelli atau Trossard. Kalau gue sih ngeliat termasuk Zubimendi dan lain-lain. Ini dari Arsenal ya. Kalau gue ngeliatnya starting lineup yang diturunin sih tetap ya udah formasi pakem lah 4-2-3-1 dan pemain-pemain yang dituruninnya mostly sama kayak yang diturunkan melawan Leverkusen di Emirates. Kalau gue nggak jauh dari situ. Karena jarak permainannya nggak jauh, terus sama yang kedua ya kayaknya dari semua pemain yang dimiliki sama Arteta kemarin kan mungkin dia masih mencari balance yang paling balance antara semua pemain yang dia miliki, dan gue sih cukup bilang bahwa starting lineup kemarin lah yang paling firm dan yang paling cocok untuk balance antara semua lini di Arsenal gitu loh. Dan gue juga ngelihat siapa Gyökeres terus juga Eze, dan balik lagi duet pivot antara Declan Rice sama
Zubimendi ini jadi motor untuk permainan Arsenal juga, Bang. Bener. Gitu. Declan Rice dan Zubimendi menurut gue tuh menjadi pair yang cukup kuat gitu hari ini. Dan kalau kita ngelihat bagaimana pergerakan seorang Declan Rice yang bisa naik turun gitu ya, dan ke kiri ke kanan, termasuk ketika dia bikin gol yang luar biasa ke gawang Leverkusen, ya Declan Rice ini bisa menjadi senjata tersendiri. Plus dia punya kemampuan untuk bisa eksekusi bola mati dengan baik. Maksud gue baik sepak pojok, apalagi tendangan bebas kayak gitu. Dan Arsenal juga udah nggak sekaku itu, Bang. Maksud gue gini, mungkin belakangan ini banyak yang bilang set piece FC apa segala macam lah gitu. Ya sekarang set piece FC semua klub udah Ya lagi musim lah. Udah cukup meniru gaya ini gitu. Tapi kenapa gue bilang udah cukup cair dari Arsenal ini? Arsenal nggak hanya memainkan open play, nggak hanya memainkan set piece atau ya maksudnya sepak pojok atau play set piece lah itu. Tapi ya gue sih cukup melihat bagaimana dia bermain di Emirates kemarin lawan Leverkusen, shooting dari lini kedua, Bang DJ. Betul. Itu dua gol itu kan dari itu. Bener. Golnya sih luar biasa, bagus. Keras, tajam. Iya, terus juga mengarah dung. Gitu. Golnya Declan Rice juga sama dari situ. Terus beberapa kali Bukayo Saka nyoba nembak-nembak juga dari lini kedua. Betul. Jadi maksud gua Arsenal ini udah punya banyak kombinasi, Bang, untuk untuk satu untuk menciptakan peluang. Iya, dia bisa membongkar lini pertahanan Manchester City. Dia punya kemampuan set pieces, sepak pojok yang nyebelin katanya. Dan dari lini kedua mereka bisa datang dengan tiba-tiba dengan tendangan-tendangan yang terukur terarah yang bisa membahayakan Donnarumma. Benar, iya. Itu buat gue senjata baru ya dari Arsenal, khususnya untuk mungkin ya untuk menyelesaikan musim ini. Arsenal lagi-lagi punya satu tambahan senjata baru lah gitu. Dan ditambah lagi, Dev, dalam situasi yang kadang-kadang painful sekalipun buat Arsenal, Gyökeres tuh bisa jadi monster tiba-tiba. Tak peduli itu terjadi pada jelang pertandingan berakhir. Beberapa kali kan tiba-tiba dia sekitar 80-an Gyökeres. Ya kok bisa gitu Gyökeres tiba-tiba ada di ruang yang kosong tanpa penjagaan lini belakang, ya kan? Dan buat gua ini akan menjadi kelebihan tersendiri buat Arsenal. Apalagi gue yakin lah Arteta akan datang ke Wembley itu, ke London itu dengan misi. Kalau orang selalu bilang ya, dia itu mantan asistennya Pep Guardiola. Musim ini barangkali tanpa dia sadari, orang akan melihat dia lu akan lepas dari bayang-bayang itu kalau bisa memberi Arsenal banyak gelar. Dan kalau kita bicara tentang Arsenal, ya sekali lagi mereka datang ke final Carabao Cup ini dengan kepercayaan diri yang luar biasa. Dan itu nilai lebih banget, Dev. Lu punya keunggulan atas City di Premier League, ya kan? Kemudian di Liga Champions lu melaju sementara City cukup di sini aja gitu kan? Gua rasa itu akan menjadi poin tersendiri buat Arsenal. Tapi memang harus diingatkan, lu nggak boleh grogi, demam panggung di hadapan City yang akan datang ke final ini. Ya sekali lagi Pep Guardiola mungkin dia akan menyelamatkan wajahnya dia sendiri, wajah dia dan wajah The Citizens gitu dengan gelar ini. Karena walaupun kan orang selalu bilang ya, kalau lu kalah di Carabao Cup lu masih bisa treble. Treble itu kan juara Liga Champions, juara Liga sama FA kan. City kan melakukan itu waktu dia juara 3 musim lalu ya. 2023. Tapi ya tetap aja lu bisa punya kesempatan untuk jadi pemenang quadruple. Nah, ini yang mungkin tidak akan diikhlaskan oleh seorang Pep Guardiola. Cuma gue bingung dengan situasi kayak gini kondisinya. Kemarin waktu lawan Real Madrid, lepaslah mereka sempat memulai laga dengan cukup baik, memberikan serangan yang intens ke gawangnya Real Madrid. Tapi setelah Bernardo Silva kartu merah, kemudian penalti dieksekusi dengan baik oleh Vinicius Junior, ya gue tidak melihat bahwa Manchester City itu punya kekuatan besar untuk bisa menghadapi Real Madrid. Gue nggak paham kondisi down drop ini mungkin nggak dalam 3-4 hari ini balik untuk bisa membuyarkan mimpi-mimpi indahnya Arsenal. Iya, kalau gue ngelihatnya malah justru ini tantangan untuk keduanya justru Bang DJ. Karena keduanya itu siapa maksudnya? Arsenal sama City. Karena keduanya punya, buat gue ya Bang DJ, punya PR dan punya celah. Gitu. Kalau ini kita sekarang ngebahas City kan.
City, tadi gue ngecek juga pemain yang cederanya juga udah. Lu paling seneng ngecek pemain cedera ya? hanya Mau besuk lo ya? Bu- Gak, lu takut gua lu biasanya mau kalau orang ngintip-ngintip main cedera mau besuk. Lu kan deket banget sama para pemain-pemain bola di luar ya kan? Kali nggak kirim bunga ya kan? sama Josko Gvardiol ya. Iya, bunga digital, iya kan? Iya, yang gue lihat Josko Gvardiol masih cedera di Iya. di lini belakang. Artinya skuadnya City juga udah sehat juga bang gitu. Betul. Savinho juga udah ada di sana, Semenyo juga ada di sana, Doku juga ada di sana. Jadi maksud gua kalau ngelihat dari starting lineup justru gua akhirnya kenapa Pep nggak melakukan ini dari beberapa match sebelumnya gitu, menduetkan Rodri sama Tijani Reinders di double pivot gitu loh. Jadi menjadikan perannya Tijani Reinders ini menjadi gelandang yang mungkin bisa gue bilang box to box atau roaming lah gitu. Karena buat gue Tijani Reinders pun walaupun kualitasnya ya perlu diakui lah belum sebagus Kevin De Bruyne atau belum mungkin visinya jauh lah. belum seperti Gundogan gitu. Tapi maksud gue Emang beda styles juga. iya, tapi maksud gue pemain inilah yang bisa nggak tahu ya, mungkin bahasa gue mendeliver atau mendistribusi bola untuk rekan-rekan di depannya gitu, entah untuk Cherki, entah untuk siapa. Nah kan karena kemarin ketika match melawan Real Madrid beberapa kali gue melihat ya Tijani Reinders inilah yang berhasil Punya peran besar ya. besar dalam transisi gitu. Iya, Itu iya. dia maksud gua ya memang kita tahu lah gitu. Nanti kalau dilihat dari beberapa pertemuan sebelumnya juga mungkin yang memegang kendali atau yang mendominasi permainan ya mungkin Manchester City gitu di beberapa momen. Tapi ketika Manchester City harus transisi serangan balik ya mungkin opsi Tijani Reinders ini menjadi cukup penting gitu loh Bang DJ. Dan juga tusukan-tusukan dari winger-wingernya juga Bang DJ. Beberapa kali kerjasama Doku, terus juga Cherki, Semenyo buat gua kalau mereka lagi top form kemarin tuh lawan Real Madrid tuh cukup ngeri loh itu sebenarnya. Apalagi di awal-awal kan? Iya, sebenarnya cukup ngeri winger-wingernya si City ini gitu. Cuman menghadapi pertahanan Arsenal juga yang gua rasa cukup rapih juga Bang DJ, terus ditambah David Raya juga yang lagi perform banget gitu. Nah ini yang harus diwaspadai sama Manchester City adalah transisi negatif atau serangan balik dari Arsenal dan itu pun PR Arsenal juga gitu loh. Maksudnya bisa nggak lu memanfaatkan serangan balik gitu ketika lu punya momentum di situ. Nah buat gua di match final nanti dua hal inilah yang akan menjadi bumbu-bumbu atau yang menjadi seru. Betul. Di match dan, nanti gitu. Dan ini juga akan sangat bergantung kepada starting line up yang akan diturunkan Guardiola. Kalau kita ngomongin lini depan, udah pasti kan Erling Haaland deh, ya kan. Tapi kan winger-wingernya ini, penyerang sayapnya inilah. Sebenarnya ada Semenyo, ya kan. Tapi Jeremy Doku juga kemarin main luar. Oke lah, nggak jelek-jelek amat waktu lawan Madrid. Iya. Terus lu punya Omar Marmoush, ya kan? Lu punya Cherki. Iya. Silva gue yakin dia akan main. Oh iya, Ya kan? Silva. Nah, lo tadi bilang Rodri sama Tijani Reinders. Nah, ini akan sangat bergantung banget. Cuma duel antara Rodri Reinders dengan mungkin Zubimendi dan Declan Rice. Itu kadang-kadang nanti ujungnya di lini belakang City yang ya kalau gue jujur ya boleh bilang ya, itu mengkhawatirkan lini belakangnya City. Iya justru itu makanya kan PR dari City bagaimana mengatur transisi dari Arsenalnya kan. Bener, gitu. tapi apapun ya lini belakangnya tuh nggak kuat sekarang gitu loh. Siapa coba? Lu mau sebut siapa? Kusanov? Yo yang nggak maksud gua kemarin pun ketika ngelawan Real Madrid banyak banget nemuin celah itu Bang DJ. Betul. Ya apalagi Madrid punya Vinicius dan Kylian Mbappe yang itu mungkin dulu makanya kan itu yang jadi PR Guardiola kan. Iya. Sementara bagaimana Guardiola atau permainan dari City untuk mengembangkan permainan, gua sih lebih prefer ya dua Rodri sama Reinders yeah. gitu. Tapi kalau untuk masalah lini belakang ya itu kan ya sorry tuh saya Bang ya mungkin kalaupun siapapun yang dipasang di situ ya either quality atau kecocokan antara satu dan pemain yang lain gitu loh. Iya, tapi kalau lu di final membuat celah, ya kan, chemistry lagi-lagi buruk, ya jangan harap gitu ya.
Ya kecuali Arsenalnya tumpul kayak gitu. Tapi sebenarnya gini lah, memang ini laga final rame. Gue senangnya sebenarnya karena di final ini ya dua tim yang memang sebenarnya di Premier League kan emang nomor 1-2 ya. Karena ya tim-tim lain juga kurang konsisten ya. Jadi ini laga akan rame. Tentu ketika masuk ke lapangan 50-50 posisinya seperti itu. Iya, kalau yang namanya udah masuk ke lapangan itu semua udah tergantung form of the day gitu loh. Maksudnya mau nanti Arsenal yang, let's say Arsenal mendominasi permainan tapi lagi nggak beruntung atau lagi tiba-tiba Noel dikit kena kartu terus kena kartu lagi, itu yang itu kan yang jadi bumbu. Ya moga-moga sih laganya 11 lawan 11. Iya kan? 11. Harusnya sih dari track record 11 lawan 11 ya. Moga-moga ya kan, tapi ya kalau kita ngomongin pertemuan final ya sempat sekali Arsenal kalah sama Manchester City di Piala Liga gitu ya. Dan ya sama tadi gue bilang di awal, ini mimpi untuk juara di Carabao Cup atau di Piala Liga juga udah lama banget untuk Arsenal. Sementara City ya ini final kelima dalam 10 tahun terakhir, Dev. Iya kan? Iya. Dan mereka pernah 4 kali berturut-turut juara, dan ini mungkin ya salah satu untuk menyelamatkan Guardiola, which is ya hanya tinggal di domestik kan peluangnya, dan Liga Inggris peluangnya tidak sebesar FA Cup dan Carabao Cup saat ini. Ya tentu yang namanya final turnamen, gue selalu bilang bahwa ini permasalahan utamanya mentalitas gitu loh, mentalitas juara. Tapi ini yang bikin jadi seru adalah Arsenal mentalitasnya lagi menggebu-gebu kepercayaan diri lagi tinggi, otomatis itu akan menjadi booster untuk mental mereka juga. Tapi di satu sisi bisa menjadi bumerang kalau mereka gagal menguasai situasi hati di final. Situasi di atas lapangan gitu. Sementara Manchester City yang tadi udah lu sebut berapa kali final, treble, apa segala macam, satu di bawah Guardiola, yang kedua skuadnya berbeda bang. Itu yang menjadi yang nggak tahu mentalitas itu akan timbul di Manchester City apa enggak gitu. Dan Guardiola juga kemarin di usai laga lawan Real Madrid dia bilang dia berjanji akan mengembalikan kejayaan atau masa-masa City itu musim depan. Iya. Itu artinya dia masih di Etihad ya? Kan emang kontraknya setahun ini, opsi bermainnya 1 tahun. Nggak seru, gue pikir Luis Enrique yang mau pindah ke situ. Ke Chelsea ntar Luis Enrique. Nggak usah deh. Tapi itu final rame. Final rame. Dalam suasana Idul Fitri. Benar. Ada Arsenal dan Manchester City. Ya. Dan sekali lagi ya, apakah Manchester City mampu untuk membuyarkan ya mimpi atau asa Arsenal meraih sebanyak mungkin gelar musim ini? Atau kita suka biasa sebut dengan quadruple. Ya kan? Yeah. Tapi kalau Arsenal kalah besok masih bisa treble. Tapi buat City dapat gelar Liga ya dia bisa mengawinkan dengan FA Cup kalau melangkah jauh nantinya. Iya sebenarnya sih gue nggak apa-apa ya Arsenal juara di sini Bang Ije. Kenapa sih harus kayak gitu ya kan? Chelsea tuh ngomong-ngomong di Carabao Cup 2 kali laga final terakhir kalah sama Liverpool mulu loh. Iya, dan rata-rata sampai penalti atau sampai perpanjangan waktu. Iya. Itu mental tuh. Itu mental tuh. Iya, mental fansnya yang kurang. Tapi kan berarti Arsenal sama City nggak main di Liga Inggris. Nggak main di Liga Inggris. Bukan berarti Premier League nggak ada pertandingan. Ternyata ada pertandingan. Ada. Chelsea gimana? Chelsea nanti akan ketemu Everton. Harusnya bisa nggak nih? Gini loh, Dev. Kemarin gue WhatsApp kan ke lu kan. Chelsea lawan PSG konsisten ya, selalu 3 gol, diferensiasi perbedaannya. Kan waktu di final CWC kan gue menang 3-0. Maksud lu itu. Iya kan? Iya. Di leg pertama 2-5. Beda 3. Kayaknya pola 3 itu tetap oke gitu. Cuma ya kok 0-3 gitu loh. Makin gak bikin. Dari 3 gol, 2 gol malah gak bikin gol. Iya benar. Nah gimana menghadapi Everton nih Chelsea nih? Ya kalau dilihat dari beberapa pertemuan terakhir sih Chelsea selalu unggul ya Bang DJ dari Everton. Jadi ya Tapi kan kondisi mental deh. Kondisi mental benar. Ini Chelsea ini lagi dilanda banyak banget hal-hal yang negatif lah gitu, berita-berita banyak negatif. Banyak huru-hara. Ini lagi kondisinya lagi benar-benar badai ya. Dari segi ketersediaan pemain intinya banyak yang cedera. Betul. Terus juga dari sisi manajemennya juga ya udah begitulah. Terus juga dari sisi fans yang di Inggris sana juga lagi
lagi nggak baik-baik aja, lagi banyak protes. Oh gitu ya? Banyak protes, banyak Lu protes. ada itu diskusi ngobrol sama fans Discord gitu. Discord ya. Gitu pokoknya Chelsea kondisinya lagi nggak baik banget, tapi kalau berkaca kemarin ya itu posisinya udah bagus lah untuk Chelsea yang baru kembali lagi ke Liga Champions. Tapi menatap match ini ya harusnya sih gue nggak berat sih untuk bilang menang, tapi harusnya bisa menang. Menang dong. Gue merindukan Joe Pedro bisa hat-trick. Iya, gue harusnya bisa menang, cuman kayaknya bakal berat aja sih. Gitu. Iya. Atau lu berharap Jordan Pickford kembali melakukan blunder-blunder? Wah harus kayaknya sih. Oh gitu ya? Gue ngarepinnya kiper lawan sih. Harusnya mengharapkan pemain dong. Soalnya kalau Chelsea nggak menang ya posisinya udah. Oke. Iya gitu. Liverpool main nggak? Main. Lawan Brighton. Wah ini laga rumit sebenarnya. Mainnya di Brighton, terus juga ya itulah ya kita lihat nanti hasilnya akan seperti apa. Tapi yang jadi match pembuka ini Bang yang rame. King MU katanya. King MU. Gila lu, gue diingetin, Bang, gue minta tolong banget sama lu ya. Lu tuh kadang-kadang kalau ngomong main MU aja. Jangan lupa kata Kingnya itu loh Bang. Gue sampai digituin sama fans MU loh. Emang sebegitu euforianya Manchester United ya di posisi ketiga sekarang ya? Lu tahu kenapa gue bawa ini Bang? Nggak tahu. Itu biar kalau gue keluar dari ruangan, itu biar gue nggak terlalu silo. Karena yang lagi menyinari itu Manchester United Bang. Gitu ya? Makanya Jakarta panas banget ya, katanya jadi kota terpanas di Indonesia. Itu gara-gara King MU ya? Iya. Gile. Ini King MU mau lawan AFC Bournemouth. AFC Bournemouth, main di kandangnya Bournemouth. Di Vitality Stadium. Iya, ini menarik sih ya. MU udah mengunci posisi nomor 3 nih. Gitu. Sepertinya. Iya. Kayaknya Liverpool, Aston Villa, apalagi Chelsea kayaknya sulit ya ketiga besar ya. sulit. Justru setan merah ngintip Ngintip dia. Gue bisa kedua nggak nih gitu. Iya. Gue bisa di atas tim sekota. Soalnya kalau dia menang lawan Bournemouth ini udah beda 4 poin kan. Iya karena gimana caranya MU menang? Gue diprotes kemarin loh. Itu gimana sih, yang satu nanya gimana caranya menang mulu, kayak nggak ngerti bola. Dia pakai perasaan kan? Pakai perasaan. Iya, dia bilang kayak perasaan. Iya. Ya udah gue udah maafin ya, perasaan lo gue maafin deh, ini dalam suasana iya kan Idul Fitri ya kan. Ya sebenarnya still nggak bakal ada perubahan sih kalau lihat Michael Carrick mah gitu. Gitu ya? Iyalah gitu. Enggak, soalnya ada yang bilang gitu fans, kayaknya kalau Amad Diallo dalam kondisi yang baik, mungkin katanya Mbeumo bisa istirahat dulu main dari bangku cadangan. Ya selama belum pernah dicoba itu mungkin bisa dicoba, cuma kan apakah akan dilakukan sama Michael Carrick ya belum ketahuan gitu. Sementara kan yang dilakukan sama dia Eden itu juga nggak dilakukan di setiap match, hanya di match tertentu doang ya. Sesko jadi starter gitu, maksudnya Sesko jadi starter, Amadnya istirahat gitu loh. Udah sisanya balik lagi ke setelan awal. Iya sih, jadi kalau menurut gue ya memang yang akan sangat bertumpu itu adalah bagaimana tetap ya kreativitas seorang Bruno Fernandes di tengah. Dia bisa main dengan, kan kayak dibebasin gitu memainkan perannya gitu. Nah cuman yang jadi tantangan di sini yang dilawan nih Bournemouth gitu. Maksudnya bukan masalahnya akan merendahkan semata-mata merendahkan MU, enggak. Cuman perlu diakui ya Bournemouth di bawah siapa? Andoni Iraola bertemu tim-tim gede. Ya agak ngeri juga nih Bournemouth nih. Itu dia kayak ini waktunya gua mau menunjukkan kepada lu klub-klub mapan ya. Bahwa lu tidak semudah itu menghadapi gue. Ya kan. The Cherries ini emang punya cara tersendiri. Sebenarnya kan kayak Bournemouth, Brighton gitu ya. Brentford emang kadang-kadang kalau menghadapi tim besar adrenalinnya kayak berlipat ganda. Tapi kalau ngomongin besok ya Manchester United ya, gue lagi-lagi menunggu bagaimana Benjamin Sesko sih. Kan dia udah 9 gol nih Dev. 10 ya? 10 1 assist, 11 gol dan assist di musim ini. Di semua kompetisi? Iya. Enggak, maksud di Premier League kayaknya baru 9 deh. Oh ya mungkin ya. Mungkin ya. Enggak, gue kayak sempat yang apakah dia bisa 2 digit nih kan besok nih. Oh iya. Dan kalau dia bikin gol lagi, gol yang menentukan kemenangan, kayaknya Sesko ini emang spesialis itu ya kayaknya. Iya. Ini akan menjadi, nggak tahu ya, gue melihat pertandingan Bournemouth sama MU ini nanti akan menjadi ini Bang, bagaimana MU bisa mengoptimalkan transisinya mereka gitu loh. Karena Bournemouth pun walaupun dengan pemain-pemain yang
dipegang sama Andoni Iraola sekarang, ya gua rasa Andoni Iraola tidak akan melepas cara bermainnya dia. Iya, yang meskipun dia kehilangan superior Semenyo di itu. tengah musim gitu Iya, ya. iya. Terus juga dan otomatis kan dengan cara bermain Andoni Iraola yang seperti itu akan menyisakan space yang lumayan tuh. Nah, bisa nggak tuh siapa sih, Mbumo atau mungkin Kunya atau mungkin Ahmad bisa memanfaatkan space itu. Ahmad Diallo. Ahmad Diallo. Iya kan? Iya, Lu Ahmad kan. ngomong Ahmad gue jadi inget tetangga gue tuh. Ya maksudnya sama Ahmad memanfaatkan space itu dari passing-passing dari siapa, si Bruno Fernandes gitu. Iya. Itu satu. Sama yang kedua, kayaknya sih Casemiro ini udah menjadi sasaran empuk ketika set piece di MU. Dia udah tuh. Casemiro atau enggak Harry Maguire tuh. Maksudnya untuk memaksimalkan Set piece, ya iya. kan? Dan Casemiro ini sekarang lagi jadi Ini lagi jadi perbincangan hangat. iya, sampai fans MU bilang loh di beberapa media sosial tuh rame, ayolah jangan semusim, kasih lagi 2 musim kayak gitu kan. Ada yang bilang kayak gitu. Iya, tapi lu lihat lah umurnya Casemiro itu berapa. Maksudnya dengan kerasnya Liga Inggris ya, dan kemungkinan MU akan main di Liga Champions. Ya tapi nggak tahu sih. Itu kan jadi PR kalau Casemiro cabut sih memang. Iya benar. Apa iya Kobe Mainu dan Ugarte? Ya makanya kan kalau gua menawarkan solusinya, lu perpanjang satu, datengin satu yang Gitu emang karakternya. Lu bikin lah proposalnya ke Michael ini. Carrick kan. Iya. Kalau dia masih jadi pelatih akhir musim Ya ya. Kan? tapi kalau itu menarik juga tuh Bang, tantangannya Carrick kalau misalkan jadi permanen musim depan tuh. Dia udah nggak bermain di 2 minggu sekali lagi, otomatis bermain kembali lagi ke setelan, bermain seminggu 3 kali pertandingan. Iya. Nah itu bisa nggak tuh pressure si Iya. Michael Carrick itu? Tapi kita nggak usah pikirin itu, Iya. kita pikirin besok King Besok. MU akan berjaya lagi. Benar. Iya kan? Iya. King MU. Jangan MU doang lu. King MU, tolong King MU. Ini gue udah siap nih. Siap. Silo banget. Silo banget emang akhir-akhir ini itu gara-gara MU ya. Manchester King United, MU. iya. Gile bener. Ngomong-ngomong di liga lain ada pertandingan nggak sih? Ada kayaknya. Kayak terakhir kan sebelum international break. Iya, ada ya. Ada. Kalau di Italia soalnya Inter Milan kemarin ya selisih 8 poin ya. Kalau nggak salah lawan Fiorentina ya. Fiorentina, benar. Atau tengah pekan ngelawan ada nggak tahu itu ngapa kan ada ini. Gue lupa, gue nggak terlalu ngikutin. Iya, gue juga kayaknya sih enggak lah, tengah pekan kan ini Eropa League dan lain segala macam. Ya kali dia lawan Como di Coppa Italia kan sama-sama iya, udah mungkin ya. lolos ya. Tapi ya di Liga Italia masih rame walaupun Inter Milan punya keunggulan 8 poin dari AC Milan dan 9 poin dari Masih 8 poin tuh. Napoli. Ya kan kemarin Kalah sih tergelincir. ya Milan yang kemarin. Ya tapi masih 9 pertandingan, Dev, masih rame lah. Iya. Masih semua kemungkinan bisa Iya. terjadi. Termasuk di Spanyol ya Barcelona masih unggul 4 poin. Tapi ada yang rame di Spanyol, Bang. Apa tuh? Derby Madrid. Akhir pekan ini? Iya. Real Madrid lawan Atletico. Iya. Ya ini selalu jadi selain duel antara Barcelona dan Real Madrid, ya Real Madrid Atletico menjadi suguhan menarik tersendiri di Tanah Matador ya. Iya. Ya tapi kalau gua ngelihatnya mungkin Atletico Madrid emang fokusnya udah ya mereka sulit juga ya untuk ngejar ya. ya kan. Mungkin di turnamen yang lain mereka bisa, dan kan mereka juga masih ada Masuk final ya, iya. final La Copa Liga. del Rey. La Liga, final Copa del Rey. Ada satu informasi, Dev. Gue nggak tahu tuh, nanti mungkin mesti dicek di harian Kompas atau kompas.id. Katanya gelarnya Senegal Oh iya. dianulir ya. Itu setelah 2 bulan gelarnya Senegal dioper ke Maroko. Iya, katanya Senegal melanggar aturan ya. Itu aneh banget itu. Itu mungkin detailnya harus dibaca oleh Iya, benar. teman-teman sobat Halftime Break ya, Gua di lupa malah tadi kompas.id itu. maupun Iya. harian Kompas seperti itu. Dan satu lagi, kalau dari bicara tentang sepak bola di secara umum, ya memang akhir Maret ini akan ada playoff Oh iya. Piala Dunia ya, International break. Dan gua baca di harian Kompas, Dev, ternyata Iran belum bilang mundur loh. Belum. Ya baru memikirkan opsi itu, dan AFC sebagai organisasi sepak bola di Asia sepertinya berusaha untuk mendekati FIFA bahwa kalau memungkinkan agar anak-anak Iran katanya gitu ya mereka kan pasti punya mimpi untuk main di Piala Dunia ya. Itu bisa diberikan atau diatur lah, kan memang kalau ngelihat undian yang sudah terjadi, Iran tuh akan bermain di Amerika Serikat. Memungkinkan nggak Iran bermainnya di Meksiko atau di Kanada? Meksiko atau di
Kanada. Ya itu kita mesti cek lagi sih. Tapi Kanada itu kan anak pertama kan? Kan ada. Iya. Kalau anak kedua Denada. Udah, Bang DJ. Udah lah ya. Iya. Jadi ini yang nanti arus balik juga harus baik-baik aja Baik-baik, gitu kan. benar. Kembali lagi ke ibu kota ya. Ibu kota dan Lu ke pada ninggalin ibu kota, masing-masing. wacana cuacanya terik Iya. banget nih. Emang kalau hujan Ini- terus apa sih El Nino ya? La Nina. La Nina. Kalau ini El Nino. El Nino. El Nino ya. Bukan El Nino. Apa tuh? El Manchester United enggak. Ya udahlah. Yaudah, sekian dulu untuk edisi halftime break kali ini. Jadi jangan lupa final final. Arsenal dan Manchester City. Ya. Serta tatap terus bagaimana kinerja King MU. Ya, Di oke. sisa Kalau musim. gitu, sampai jumpa di edisi halftime break selanjutnya, guys. Bye bye. Thank you semuanya. Terima kasih.